Kita mengenal Profesor Dr. Tagata Tajasen dari Thailand yang mualaf masuk Islam karena fakta sains tentang kulit. Kita mengenal Dr. Maurice Bucaille dari Prancis yang mualaf masuk Islam karena fakta sains setelah dia meneliti mumi Fir'aun. Kita mengenal Dr. Keith Moore, seorang ahli biologi yang akhirnya masuk Islam karena Assalamualaikum sahabat. Saya akan berusaha menjawab pertanyaan, apakah Islam agama yang benar? Apa sih mukjizat Al-Quran, kitab suci agama Islam? Ya. Dua pertanyaan ini akan saya jawab melalui kisah seorang mualaf bernama Daniel Loduca. Betul. Daniel Loduca adalah seorang mualaf dari Amerika. Daniel Loduca adalah seorang wanita. Dia sebelumnya bukan beragama Islam. Dia mualaf dan masuk agama Islam karena mukjizat Al-Quran yang telah menginformasikan secara akurat dan secara tepat tentang Big Bang. Ya, Al-Quran sudah menginformasikan Big Bang 1400 tahun yang lalu. Dan Daniel Loduca, mualaf ini kaget, takjub, dan sangat heran luar biasa. Kenapa? Karena Big Bang sendiri baru ditemukan saintis pada zaman modern ini dengan alat-alat canggih dan ahli-ahli fisika yang sudah kuliah S3. Bagaimana mungkin 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Arab, bahkan dia buta huruf, tapi bisa secara tepat dan pasti menginformasikan tentang Big Bang. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Big Bang. Oke, sebelumnya Big Bang ini adalah teori proses penciptaan alam semesta. Ada dua orang fisikawan peraih Nobel Fisika. Dia adalah Arno Alan Penzias dan Robert Woodrow Wilson. Dua fisikawan ini menerima hadiah Nobel Fisika karena menemukan radiasi sisa Big Bang. Iya, pada tahun 1978. Bayangkan, penemu radiasi sisa Big Bang atau disebut CMB, Cosmic Microwave Background atau radiasi latar kosmik, yang menunjukkan tentang bukti-bukti Big Bang, dapat Nobel Fisika. Padahal 1400 tahun yang lalu Al-Quran sudah memukakan tentang Big Bang. Apa itu Big Bang? Yakni proses penciptaan alam semesta dari satu titik yang padu. Iya, dulu semesta semuanya menyatu pada satu titik yang padu, sehingga satu titik ini kemudian meledak dan semuanya menjadi berpisah. Ada langit, bumi, dan sebagainya, materi-materi di semesta ini. Jadi asalnya semua berasal dari satu titik yang padu dan satu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Quranul Karim surat Al-Anbiya yang akan saya bacakan ini. Al-Anbiya ayat 30. Saya bacakan terjemahannya. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu? Saya ulangi. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu? Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Luar biasa. Dahulu semuanya dalam satu titik menyatu, satu padu. Sebagaimana surat Al-Anbiya ayat 30. Dan mualaf banyak di Eropa sekarang. Gelombang mualaf. Kenapa? Karena mukjizat Al-Quran ini, bahwasanya fakta-fakta sains yang ditemukan para saintis ternyata sudah diinformasikan oleh kitab suci Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin fakta-fakta sains tersebut sudah diinformasikan? Karena yang menginformasikan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah mukjizat Al-Quran saat ini di era teknologi dan zaman modern, yakni ditemukannya fakta-fakta sains yang selaras dengan Al-Quran yang sudah diinformasikan 1400 tahun yang lalu. Kita mengenal Profesor Dr. Tagata Tajasen dari Thailand yang mualaf masuk Islam karena fakta sains tentang kulit. Kita mengenal Dr. Maurice Bucaille dari Prancis yang mualaf masuk Islam karena fakta sains setelah dia meneliti mumi Fir'aun. Kita mengenal Dr. Keith Moore, seorang ahli biologi yang akhirnya masuk Islam karena fakta sains tentang janin dan proses penciptaan manusia dari segumpal darah di rahim seorang wanita, dan banyak fakta sains lain yang merupakan mukjizat Al-Quran, kebenaran Al-Quran sebagai firman Allah yang tidak mungkin Nabi Muhammad SAW mengetahui fakta sains itu karena Nabi tidak kuliah S3.
Nabi tidak punya alat-alat teknologi modern. Nabi tidak punya uang jutaan dolar untuk meneliti dengan waktu yang lama untuk menemukan fakta sains tersebut. Begitulah. Itulah kebenaran Islam, dan saya rasa dua pertanyaan tadi di awal sudah terjawab itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.